Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B23 akan mempresentasikan isu diet mustahil pada lansia dengan judul Kejadian Diabetes Mellitus Tipe 2 pada lanjut usia di Indonesia dengan analisis Riskesdas tahun 2018. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Julia Siti Nurrohma, 2 Dewi Ramasari, 3 Siti Nurjana, 4 Pradia Haja Kurnia, dan yang terakhir Ufa Nabilat. Langsung saja kita ke penyampaian materi. Gambaran masalah gizi. Diabetes mellitus termasuk kelompok gangguan metabolik dengan karakteristik hiperglikemi yang terjadi karena kelainan insulin yang disebabkan gangguan kerja dan atau sekresi insulin. Dalam 10 tahun terakhir, prevalensi diabetes mellitus mengalami kenaikan secara drastis, terutama pada negara dengan tingkat penghasilan rendah dan menengah, dibandingkan negara dengan tingkat penghasilan tinggi. Laporan Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi diabetes mellitus yang terdiagnosis oleh dokter pada penduduk umur lebih dari sama dengan 15 tahun adalah 2%. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan prevalensi diabetes mellitus di Indonesia dibandingkan hasil Riskesdas 2013 yaitu 1,5%. Berdasarkan pengelompokan usia, penderita diabetes mellitus terbanyak ada pada kelompok usia 55-64 tahun dan 65-74 tahun. Faktor penyebab. Yang pertama ada sosiodemografi, yaitu meliputi umur, jenis kelamin, status pernikahan, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Dan faktor perilaku, kondisi klinis dan mental, gaya hidup yang meliputi konsumsi buah dan sayur, perilaku merokok, konsumsi alkohol, dan aktivitas fisik. Dampak yang ditimbulkan. Diabetes mellitus termasuk silent killer disease yang disebabkan banyaknya penderita yang tidak menyadari sebelum terjadinya komplikasi. Terdapat 2 kategori DM, yaitu DM tipe 1 dan DM tipe 2. Pada penelitian ini, kategori yang akan dibahas adalah diabetes tipe 2. DM tipe 2 disebut juga non-insulin dependent, di mana insulin bekerja kurang efektif. DM tipe 2 merupakan 90% dari seluruh kategori diabetes mellitus. Komplikasi yang dapat terjadi antara lain gangguan sistem kardiovaskular seperti arteriosklerosis, retinopati, gangguan fungsi ginjal, dan kerusakan saraf. Kondisi diabetes dengan komplikasi adalah penyebab kematian ketiga tertinggi di Indonesia sebesar 6,7%. Terapi gizi. Yang pertama, makanan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan gizi masing-masing individu. Kebutuhan karbohidrat sebesar 45-65%, lemak sekitar 20-25 protein, protein sebesar 10% dari total asupan energi. Dianjurkan untuk mengkonsumsi serat dari kacang-kacangan, buah, dan sayuran, serta sumber karbohidrat yang tinggi serat. Yang terakhir, diberikan penekanan mengenai pentingnya pengaturan jumlah makan, jenis, dan jumlah kandungan kalori. Berikutnya kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah faktor risiko yang berhubungan dengan diabetes mellitus tipe 2 pada lanjut usia di Indonesia antara lain jenis pekerjaan, jenjang pendidikan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, berat badan berlebih, konsumsi alkohol, konsumsi buah dan sayur, dan riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi. Sedangkan faktor konsumsi makanan atau minuman beresiko seperti makanan bakar dan makanan pengawet bukan menjadi faktor risiko kejadian diabetes mellitus tipe 2 pada lansia di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya preventif dan promotif berupa deteksi dini faktor-faktor risiko diabetes mellitus serta pemberian edukasi dan pendidikan kesehatan kepada masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan diabetes mellitus.
Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.